Pada kesempatan pertama ini kita akan memulai membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi, yakni kitab yang membahas akan 40 hadis atau yang jumlahnya terdapat 42 hadis. Ya, pengarangnya yakni Syekh Yahya bin Ashraf bin Sharaf An-Nawawi. Makanya dikatakan bahwa kitab ini adalah Arba'in An-Nawawi karena dikarang atau dikumpulkan hadis-hadis ini dalam satu kitab, yaitu oleh Syekh Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang biasa dikenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau ulama besar, muhaddits. Beliau asal dari Nawa, salah satu kampung di Dimashq yang sekarang ibu kota dari Suriah. Suriah itu salah satu negara yang dulu di zaman Rasulullah SAW masuk dalam bagian negara Syam. Sekarang karena sudah terpisah atau terpecah menjadi 4, maka Suriah berdiri negara sendiri, yaitu Suriah yang ibu kotanya adalah Dimashq. Beliau mengarang akan buku ini mengumpulkan 40 hadis dan di dalam buku ini terdapat 42 hadis. Tapi kalau di dalam biasa bahasa Arab itu kalau dikatakan al-arba'in maka itu disebut 40-an. Jadi 40 sekian walaupun lebih sedikit maka dia disebut dengan arba'in atau 40-an. Apa yang mendorong beliau untuk mengumpulkan hadis ini di dalam satu kitab, yang mana di dalam kitab ini berbagai pokok-pokok, baik itu dari segi muamalah, dari ibadah, dari dasar-dasar Islam, beliau kumpulkan di dalam satu kitab ini. Apa yang mendorong beliau? Beliau terdorong atau termotivasi dengan hadis, yakni man hafidha ala ummati arba'ina haditha min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Yang artinya barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis yang berkenaan dengan urusan agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya dalam rombongan para fuqaha atau ahli dalam agama dan para ulama. Di riwayat yang lain, ba'athahu Allahu faqihan 'aliman. Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih. Kemudian di hadis yang lain, yakni wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Perlu dipahami, perlu diketahui bahwa hadis-hadis tadi walaupun diriwayatkan oleh berbagai sahabat, dari sahabat, tapi para ulama sepakat bahwa hadis yang di atas tadi itu hadis lemah. Bukan berarti karena adanya hadis ini yang lemah ini justru menyurutkan kepada kita untuk mengamalkan. Tapi para ulama sepakat bahwa ketika hadis
itu yang berkaitan tentang fadailul amal, maka itu boleh saja dipakai untuk di dalam di dalam kita menerapkan hadis tersebut. Itu di dalam fadailul amal. Tapi walaupun tadi hadis itu dhaif, ya, berbagai hadis tadi itu dhaif, namun ada hadis yang menguatkan akan hadis tadi, yakni liyuballighish syahid minkumul ghaib. Jadi mestinya ada seseorang yang hadir atau hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya. Jadi mestinya kita ada di antara kita yang hadir atau yang menuntut ilmu atau yang mempelajari ilmu tersebut, kemudian ilmu itu disampaikan kepada sekitar kita atau kepada orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dalam ayat ini, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Mestinya atau hendaknya di dalam satu satu kelompok ada sebagian di antara mereka yang mempelajari ilmu, liyatafaqahu fid din, atau memperdalam ilmu agama, waliyunziru qaumahum, untuk dia kembali kepada masyarakat atau kepada kaumnya, liyunziru qaumahum, untuk memberi peringatan atau untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan di dalam menuntut ilmu, la'allahum yahdharun, agar mereka atau para kaum itu, kaum tersebut atau kaumnya kembali kepada jalan Allah, takut akan azab atau ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi pendorong penguat akan dikumpulkannya 40 hadis ini dari berbagai dari berbagai pokok-pokok, apakah itu dasar-dasar Islam yang berkaitan tentang muamalah, yang berkaitan tentang ekonomi, itu semua ada dibahas. Maksudnya sudah mewakili hadis yang tertera di dalam ini, itu mewakili dari misalnya tadi yang tentang muamalah atau tentang jual beli, tentang akidah, tentang akhlak, tentang adab, dan tentang ibadah. Kemudian kitab Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pada saat ini kita akan membahas kitab ini yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, salah satu pensyarah kitab Hadits Arba'in An-Nawawi. Walaupun ada beberapa syekh itu yang mensyarah tentang kitab Hadits Arba'in ini. Tapi yang kita insyaallah kita akan kaji di setiap pengajian di masjid ini atau di tempat ini, yakni syarah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini ulama besar yang terkenal sampai sekarang dengan karya-karya beliau. Beliau adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i, dan beliau bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau memiliki banyak karya, ya, Tahlilul Asma, bahkan yang sekarang terkenal itu, bahkan hampir kalau di kota-kota besar biasa itu dibawakan pengajian akan bukunya.
yakni kitab Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga adalah murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau murid juga dari Syekh Bin Baz, ya, yang juga tidak kalah terkenal. Baik, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita sebagai penuntut ilmu yang bermajlis atau yang duduk di dalam majlis ilmu, mestinya kita menghafal 40 hadis atau hadis-hadis yang berkaitan tentang kesehariannya kita. Baik itu yang menjadi dasar-dasar agama kita, yang berkaitan tentang ibadahnya kita, yang berkaitan tentang akhlak, yang berkaitan tentang kesehariannya kita, yang ekonomi dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena dengan hadis ini atau dengan setiap hadis atau setiap ayat, setiap dalil-dalil yang kita ketahui, insyaallah itu akan menuntun kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita senantiasa mengkaji atau menuntut ilmu, khususnya yang berkaitan tentang agama kita. Karena kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu, ya. Kenapa wajib? Karena dengan ilmu itulah kita bisa beribadah, kita bisa beramal sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk pada hadis pertama, ya. Hadis pertama ini adalah hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat penting yang erat kaitannya akan setiap apa yang kita lakukan atau hubungan kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Nah, yakni hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Jadi Syekh Yahya bin Syaraf sengaja menempatkan hadis tentang niat ini di awal-awal, karena setiap amalan atau setiap apa yang kita lakukan itu mestinya didasari dengan niat. Tentunya niat yang baik, karena setiap amalan-amalan kita itu selalunya sesuai dengan apa yang telah kita niatkan, dan setiap amalan itu tergantung pada niatnya kita. Ya, makanya beliau menempatkan hadis tentang niat ini di awal agar setiap kita melakukan sesuatu, baik di dalam bermajelis ilmu, baik ketika kita melakukan mencari nafkah, atau kita melakukan sesuatu atau beribadah, makan, minum dan lain sebagainya, mestinya itu semua didasari dengan niat, ya, didasari dengan niat. Jadi hadis pertama ini sangat penting, ya, sangat penting untuk kita ketahui atau untuk kita pahami. Baik, saya membaca hadis tentang niat ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dengan niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia telah niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Baik, hadits ini diriwayatkan oleh atau didengar langsung oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yakni salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau menjadi Amirul Mukminin atau khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi Abu Hafsah kunyah dari Umar bin Khattab, ya, karena salah satu anak dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah Hafs. Makanya dikatakan Abi Hafs, yakni Umar bin Al-Khattab. Beliau salah satu khalifah, yakni khalifah yang kedua. Beliau memimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar selama kisaran 10 tahun atau 10 tahun, ya, 10 tahun 2 bulan. Nah, kemudian di dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, ya. Jadi sesungguhnya setiap amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, ya. Jadi kita melakukan amal atau kita melakukan pekerjaan, melakukan ibadah, melakukan jual beli, itu mesti ada niat di situ, ya. Misalnya kalau kita beribadah, kita sholat, kita niatnya apa? Beribadah kepada Allah, ataukah ingin dilihat, ataukah ingin dipuji, ataukah ingin dikatakan soleh? Sama juga kita misalnya berjual beli. Kita berjual beli, maksud atau niat kita untuk berjual beli atau kita berdagang atau kita menjual, itu pasti ada niat di dalam pekerjaan tersebut. Apakah kita berjual untuk mendapatkan rezeki, dan rezeki tersebut kita nafkahi untuk keluarga kita, atau kita mencari nafkah karena ingin dilihat kaya, ataukah supaya kita bisa bersenang-senang. Dan itu semua amalan kita itu pasti ada maksud, maksudnya sudah tertanam dalam dirinya kita. Itulah dikatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian selanjutnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Di kalimat ini atau di kalimat yang kedua ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amalan itu atau setiap apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang telah kita niatkan. Di sini sudah masuk apakah niatnya kita baik atau niatnya kita buruk. Kalau niatnya kita baik, maka insya Allah itu akan sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya kita buruk, ya, bukan untuk ibadah, maka hal atau apa yang kita lakukan itu juga tidak akan sampai menjadi pahala atau menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Itu hanya sekedar apa yang kita dapatkan di dunia saja.
Ya. Apa yang kita dapatkan di dunia saja. Nah, kemudian makanya dikasih contoh. Rasulullah memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Ini sebagai contoh. Rasulullah memberikan contoh, satu contoh. Ya. Barang siapa yang hijrahnya, atau pada saat itu ada salah satu sahabat berhijrah, ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menyinggung. Ini barang siapa yang berhijrah atau barang siapa yang ikut berhijrah bersama saya, ya, karena Allah, karena atas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya itu bernilai pahala atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga halnya kalau kita berdagang misalnya. Kalau kita berdagang atau kita menjual dan niatnya kita untuk ibadah kepada Allah, kita melakukan setiap jual beli itu sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang telah ditentukan sesuai dengan syariatnya, dan kita niatkan agar dari hasil ini itu diperuntukkan nantinya supaya saya bisa menafkahi keluarga saya, atau dari jual beli ini saya mendapatkan keuntungan, saya bisa bersedekah, saya bisa lebih banyak lagi berinfak, maka insya Allah ini juga akan bernilai ibadah. Baru saja kita berjual beli dan di situ sudah ada niatnya kita untuk beramal, apakah itu bersedekah, apakah itu menafkahi keluarganya kita, karena itu bagian dari kewajibannya kita, dan itu atas kewajiban itu adalah ibadah. Maka insya Allah itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya kita baru di niat itu, insya Allah niatnya kita itu sudah tercatat sebagai niat amal, ya, atau sudah tercatat sebagai amal kebaikan. Nah, tapi kalau kita niatnya bukan untuk ibadah atau bukan karena Allah, atau kita mencari nafkah, atau kita beribadah, kita sholat kan mungkin supaya dilihat soleh, atau mungkin takut sama istri, atau takut sama suami, atau malu sama tetangga, nah itu sudah bergeser niatnya. Jadi dia melakukan suatu amal karena orang, bukan karena Allah. Maka disitulah pentingnya untuk selalu memperbaharui, selalu meluruskan setiap niat kita ketika kita ingin melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, makanya dilanjutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa hijrahnya, dia berhijrah karena dunia, ya, mungkin pada saat itu kalau dia ikut berhijrah bersama Rasulullah, sahabat ini, dia bisa mendapatkan kekayaan yang banyak, dia bisa mendapatkan kedudukan karena dia dekat dengan Rasulullah. Ya. Sama juga halnya kita sekarang ini. Nah, kita hijrah atau kita beribadah supaya kelihatan soleh, supaya dipanggil supaya dipandang soleh, supaya dipandang alim, supaya dipandang rajin ibadah, supaya misalnya kita mencari nafkah, berdagang untuk memperkaya diri, supaya kita terpandang, supaya kita dikenal sama orang. Itu kan sudah bergeser niatnya, sudah bergeser, sehingga apa yang kita lakukan itu akan jadi sia-sia. Hanya di dunia, hanya di dunia, itu tidak akan sampai di akhirat, tidak akan sampai menjadi pemberat amal kebaikan kita. Itu hanya di dunia saja. Ya, maka hijratuhu di dunia yusibuha. Ya, barang siapa yang hijrah untuk dunia, ya mungkin saja dia akan mendapatkannya. Ya, mungkin saja dia akan mendapatkannya.
ya. Aw imra'atin yunkihuha, atau dia hijrahnya atau dia melakukan amal itu karena ingin menikahi perempuan, ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, maka ditutup, ya, ditutup dengan kata atau dengan kalimat yang sempurna, ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalimat ini mencakup keseluruhan, ya, yaitu maka hijrahnya sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Jadi dia tutup dengan kalimat yang sempurna, yaitu niat atau hijrahnya atau niatnya itu amalnya itu sesuai dengan apa yang telah dia niatkan, atau hijrahnya itu sesuai dengan apa yang telah dia niatkan, atau berdagang itu sesuai dengan apa yang telah dia niatkan, ibadah itu sesuai dengan apa yang telah dia niatkan, ya. Jika niatnya kita baik, maka insya Allah itu akan kita akan diganjar dengan pahala, ya. Tapi kalau kita niatnya bergeser dari ibadah atau bergeser dari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan juga itu tidak bernilai ibadah atau tidak mendatangkan ganjaran-ganjaran pahala yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kita hanya apa yang kita lakukan itu hanya sia-sia saja. Tentu saja kalau kita kaya, tentu saja kita terkenal dalam ibadah, ya. Tapi kalau sudah tidak terkenal, sudah berusaha untuk memperkaya diri, untuk memperbaiki ibadahnya supaya dilihat orang, tapi tidak terkenal juga kan rugi dua kali. Sudah tidak dapat pahala, juga tidak dapat tidak dapat terkenal. Ini sampai jam berapa? 5 lagi. Baik, kita masuk pada faidah, ya, faidah dari hadis ini, ya. Yang pertama, hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi poros Islam, ya. Jadi yang menjadi titik awalnya kita untuk melakukan ibadah atau untuk melakukan amal. Amal yang mana amal ini tentunya kita mengharap ridho atau pahala, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak niatkan sesuai dengan apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sia-sia. Kemudian yang kedua, yakni tentunya kita melakukannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu juga akan sia-sia. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal, ya, tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu juga akan tertolak. Kemudian yang kedua, yakni kita mesti wajib membedakan sebagian ibadah dengan sebagian lainnya, dan membedakan ibadah dengan muamalah. Maksudnya yaitu kita mestinya bisa dari hadis ini, setelah kita mengetahui, kita mestinya bisa membedakan bahwa ini kita niatkan untuk ibadah atau kita niatkan untuk hal yang lain. Ketika kita niatkan untuk ibadah, insya Allah itu akan bernilai pahala. Kemudian yang ketiga, yaitu dorongan kepada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kan
sebagaimana disinggung tadi, bahwa kalau niatnya atau hijrahnya atau melakukan sesuatu itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu akan mendapatkan pahala. Nah, disitulah dituntut untuk kita ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatnya karena selain mengharap ridho Allah atau tidak ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Nah, kemudian yang kedua yakni hijrah. Jadi hijrah mestinya atau beramal, mestinya kita beramal sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dituntut dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sesuai dengan syariah, maka insyaallah itu akan menjadi pahala. Kalau tidak sesuai dengan syariah, maka itu tadi akan tertolak. Sebagaimana tadi hadis kembali, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Baik pada para hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini, apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak pada kajian ini, mudah-mudahan bisa mengubah atau bisa sedikit demi sedikit untuk senantiasa mengubah niatnya kita ke arah yang lebih baik, untuk senantiasa memperbaiki niat. Tentunya memperbaiki niat yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang telah disunnahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan selanjutnya, yakni malam Jumat depan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu di dalam majelis ilmu ini. Insyaallah tidak ada sia-sianya kita bermajelis ilmu, karena di dalam majelis ilmu ini kita dinaungi para malaikat, kita didoakan oleh para malaikat. Bahkan Allah menyebut kita ya di antara makhluknya, atau membangga-banggakan kita ya, yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang bermajelis ilmu ya. Allah membanggakan kita di antara makhluknya yang lain. Olehnya itu kita meluangkan sedikit kesempatan lah untuk di dalam majelis ini insyaallah. Oke, sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.